Insya. Terus bu, kita teruskan. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi apa Pak? Al-Quran jadi pelajaran. Demokrasi apa bedanya? Landasan Islam Al-Quran, landasan demokrasi pemahaman orang. Islam bicara kebenaran, demokrasi kebanyakan. Jadi kalau di negeri ini banyak pelacur, otomatis presiden terpilih pasti pelacur. Kalau di negeri ini banyak orang tidak sholat, yang terpilih presiden pasti presiden yang tidak sholat. Kalau negeri ini banyak sekuler, pasti presiden terpilih orang sekuler. Karena kebanyakan bukan kebenaran. Itu perbedaan yang paling pas untuk demokrasi dan Islam. Yang kedua, hukum dalam demokrasi bisa dibeli dan dipertanyakan. Sementara hukum Islam pasti tegas dan menguntungkan. Yang ketiga, pemilihan pemimpin dalam demokrasi siapapun boleh mencalonkan. Pemimpin dalam Islam harus berkualitas dan dipilih oleh orang yang berkualitas. Contoh, ini si Mas ini, kameraman. Beliau kita calonkan jadi presiden misalnya. Ada 5 tes. Pertama, pasti baca Al-Quran. Kedua, memahami Al-Quran. Ketiga, mengamalkan Al-Quran. Yang keempat, memperjuangkan Al-Quran. Yang kelima, siap berjihad demi Al-Quran. Dari 5 calon, ternyata yang paling bagus adalah beliau. Yang memilih ini orang berkualitas. Beliau terpilih menjadi presiden Indonesia. Itulah Islam. Seperti di Aceh. Aceh itu semua calon anggota, semua calon wali kota, bupati, gubernur di Aceh itu wajib fasih baca Quran. Hanya 2 provinsi yang seperti itu, Aceh dan Nusa Tenggara Barat. Subhanallah. Sumatera Barat yang Islamnya kental, Jawa Barat Islamnya sangat banyak, belum melakukan itu. Cicing white. Di Sumatera baru Aceh, Indonesia Timur, NTB. Bapak lihat Aceh? Maaf, angkat tangan. Siapa yang pernah ke Aceh dalam 5 bulan terakhir? Bapak ya? Bapak orang Aceh? Pernah ke Aceh? Tahun berapa Pak? Oh udah nggak usah cerita Pak. 20 tahun yang lalu. Ibu lihat, tsunami dihancurkan Allah di Aceh itu. Sekarang Aceh jalan paling mulus di Indonesia. Mereka sekarang menerapkan syariat Islam, hukum cambuk. Baru 30% hukum Islam diterapkan, negeri mereka sudah berkah. Bagaimana sampai 70%? Subhanallah. Itulah orang mengamalkan Al-Quran. Ya Bu? Oke, terus ayat itu. Kita ayat berikutnya, surat berikutnya, surat berapa? 31 sampai 6. Kita lihat betapa hancurnya, lemahnya, rapuhnya demokrasi jika dibandingkan dengan Islam. Lemahnya hukum negara jika dibandingkan dengan hukum agama. Tapi kenapa kita masih menganut demokrasi? Karena pejabat negara tidak memahami Al-Quran. Kondisikan gubernur, wali kota, menteri, presiden, orang yang sekuler, tidak memahami Quran. Itu target negara kafir. Saya ulangi ya Pak. Target negara kafir, kondisikan pejabat yang terpilih tidak memahami Al-Quran. Terjadi di Indonesia hari ini. Ya, baca Bu. 31 1 sampai